Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan Menglu yang kini langsung mengatakan kepada Kian Kian jika pada saat ini dia sedang berada di dalam mobil. Kian Kian yang mendengarnya berkata, mobil siapa? Jangan-jangan mobil G-Class milik Bos Wan. Di dalam hatinya, Kian Kian pun mengatakan, meski Bos Wan tak seboros Shen Yuan yang langsung membeli rumah seharga 3 juta yuan, tapi membelikan tas atau kosmetik untuk Menglu itu bukan masalah besar. Namun sayangnya Menglu mengatakan jika dia sedang berada di mobil Shen Yuan. Dengan mendengar hal ini, membuat Kian Kian tampak sangat terkejut. Sejak kapan Menglu dekat dengannya? Menglu kini mengatakan bukan begitu. Hari ini, aku hanya menemaninya melihat rancangan renovasi. Kau belum tahu, dia baru saja membeli villa senilai lebih dari 10 juta yuan, dan sekarang akan menghabiskan 20 juta yuan lagi untuk renovasi. Mendengar hal ini, Kian Kian mengatakan, ini terlalu kaya. Baru habis 3 juta, langsung lanjut 30 juta. Kian Kian kembali berkata dalam hatinya, Sena benar-benar beruntung bisa bertemu sponsor sekaya itu. Padahal kita bertiga sepakat untuk tetap susah bersama. Tapi diam-diam, dia sudah lebih dulu mendapatkan daratan. Ini seperti tidak adil bagi si Kian Kian. Menglu juga akan menaiki kapal pesiar mewah ini. Yah, dia kembali berkata dalam hatinya, satu sahabat hidupnya membaik saja, aku sudah cukup iri. Sekarang satu lagi juga melampauiku, apa karena ukuran semangka mereka lebih besar dariku. Beberapa saat kemudian di sore harinya, di restoran anjing kita pun diperlihatkan dengan Jiang Yao yang kini bertemu dengan Paman Wan. Dia mengatakan apakah Anda juga makan di sini? Paman Wan yang mendengarnya berkata, ya kebetulan sekali, aku sedang menunggu klien di sini. Kini Yao mengatakan, aku juga ada jamuan makan di sini. Nanti akan kuangkat gelas untukmu. Dalam hatinya Yao mengatakan, sepertinya klien ini cukup penting. Kalau tidak, mana mungkin Paman Wan sendiri yang menunggu. Dia kini juga menatap ke arah gadis yang dibawa Paman Wan. Dan dia berkata, sejak kapan Paman Wan ditemani gadis cantik ini? Yah, kalau aku free, gadis seperti ini pasti sudah kuminta kontraknya. Kemudian bertemulah Paman Wan dengan sosok dari Tuan Shen itu. Pegawainya memperkenalkan Tuan Shen kepada si Tuan Wan. Di sana, Wan mengatakan sedang bertemu dengan Tuan Shen. Kau benar-benar muda dan berbakat. Shen Yuan pun langsung menyalami Paman Wan itu. Kali ini, Wan mengatakan kepada Shen Yuan apakah yang di sampingmu merupakan pacarmu. Shen Yuan mengatakan jangan salah paham dulu. Kami hanya teman biasa. Hari ini, dia kebetulan menemaniku. Namanya Nona Liu. Kini, Wan menyapa Nona Liu itu, dan Liu membalasnya. Kemudian, Liu berkata dalam hatinya, dasar Shen Yuan menyebalkan. Kenapa harus terlalu semangat? Bukan pacar ya bukan, memang aku memaksamu bilang begitu. Setelah itu, mereka semua bergegas untuk naik ke atas, dan tibalah di tempat perjamuan makan itu. Wan mengatakan Tuan Shen hampir lupa, ini asisten desain kami, Su Sui. Su Sui mulai menyapa Shen Yuan dan Shen Yuan mulai membalasnya. Ketika bersalaman, Shen Yuan berkata dalam hatinya, kulitnya begitu halus, tangannya lembut seperti tanpa tulang, dan auranya begitu murni. Su Sui benar-benar berbeda dari semua gadis yang pernah kukenali. Dan dengan kondisi yang ada membuat Wan berkata dalam hatinya, bagus, sepertinya Su Sui memberikan kesan baik pada Tuan Shen. Ini akan memudahkan pendekatan berikutnya. Ya, Wan kemudian langsung mengatakan kepada Shen Yuan, Tuan, hari ini kita tidak bahas bisnis dulu, anggap saja sebagai pertemanan. Aku bersulang lebih dulu untukmu. Di saat ini terjadi, pegawai menyuruh Su Sui untuk melakukan sesuatu terhadap Shen Yuan, yaitu bersulanglah. Kini Su Sui melakukan hal itu. Yah, Shen Yuan langsung membalasnya. Dan saat ini, Menglu mencoba mengatakan kepada Shen Yuan untuk bersulang. Namun Shen Yuan mengatakan kepada Menglu, kau sebaiknya jangan minum. Nanti siapa yang menyetir? Menglu pun mengerti akan hal itu dan mengikuti kemauan dari Shen Yuan itu. Di dalam hatinya, Menglu pun berkata, entah Shen Yuan sedang cari alasan buat menggoda aku atau tidak, tapi rasanya enak sekali saat dia bilang kita untuk bersama. Setelah itu sesuai kembali untuk mengatakan kepada si Shen Yuan bersulang lagi. Namun Shen Yuan kali ini mengatakan, kau minum teh saja tidak apa-apa kok. Dengan mengetahui hal ini, membuat Wan kemudian mengatakan, ikuti saja kata Tuan Shen itu. Dia perhatian karena tahu kau tak boleh minum. Sui ini mahasiswi tingkat akhir di kampus Nanzong, belum lulus.
Kalian ini masih muda, mungkin bisa bertukar hobi dan minat. Tambahkan, WeChat dengan Tuan Sen, pria muda dan sukses seperti ini rugi tidak dikenali. Dengan kondisi yang ada ini membuat Meng Lu mulai berkata dalam hatinya. Akhirnya, si rubah tua ini menunjukkan ekornya. Bilangnya tak bahas bisnis, tapi semua dilakukan demi menjebak, demi keuntungan. Gadis muda ini jelas belum berpengalaman, dipaksa melayani seseorang. Saat kemudian tibalah Yao di sana dan mengatakan kepada Paman Wan dia datang untuk bersulang padanya. Kali ini Wan mengatakan, Xiao Yao, kau perhatian sekali. Kemudian Paman Wan memperkenalkan keponakannya Lin Guangyao ini kepada Shen Yuan. Pada awalnya Guangyao tidak tahu siapa itu Shen Yuan. Wan kali ini mengatakan kepada Yao, ini Tuan Sen, kalau dipikir-pikir kalian sebaya, kau bisa bersulang padanya sekaligus berkenalan. Yah, dengan kondisi yang ada, membuat Yao berkata dalam hatinya, kalau Paman Wan memperkenalkannya langsung padaku, artinya dia orang penting. Dan orang yang bisa membuat Paman Wan menunggu pasti luar biasa. Orang seperti ini harus dikenali, meskipun kehidupan nyata tak berguna, tapi bisa jadi nilai jual saat omong besar di meja makan. Tanpa pikir panjang lagi, Yao langsung menyapa Shen Yuan itu. Dan dia akhirnya mengetahui jika Shen Yuan ini merupakan Shen Yuan yang dia kenali. Dia tak menyangka Shen Yuan hadir di tempat ini. Shen Yuan kini mengatakan, mari kita bersulang. Dalam kondisi yang ada ini, membuat sosok dari Xiao berkata dalam hatinya, kenapa Shen Yuan bisa jadi tamu kehormatan Paman Wan? Kalau aku disuruh bersulang padanya, bukankah itu berarti aku disuruh menjilat kakinya? Tidak mungkin, ini sungguh tidak mungkin. Dan dengan kondisi ini, membuat Wan mengatakan kepada Tuan Sen, apakah kalian saling kenal? Shen Yuan mengatakan bisa dibilang begitu. Kini Wan mengatakan, kebetulan sekali. Xiao Yao, kau belum tahu ya, temanmu ini membeli villa di Qingzhou, Green City, dan akan merenovasi di perusahaan kita. Nilainya 20 juta yuan. Dengan mendengar hal ini, membuat Yao tampak sangat tak menyangka. Yao berkata dalam hatinya, bajingan ini membeli villa, lalu habiskan 20 juta untuk renovasi. Shen Yuan sekaya itu sekarang. Apakah keluarganya menambang berlian di Afrika? Aku mati-matian menjilat Paman Wan, tapi ternyata dia justru sedang menjilat Shen Yuan ini. Dalam waktu sesingkat ini, jarak antara aku dan Shen Yuan sudah sejauh itu. Yah, dia kembali menambahkan, sudahlah, menjilat ya menjilat. Orang yang dijilat Paman Wan, aku juga ikut menjilat, juga tak masalah. Kemudian, Yao mengatakan kepada Shen Yuan, kebetulan sekali, selamat. Tuan, hari ini aku akan memanggilmu dengan kata Tuan. 3 jam kemudian, Wan pun menawarkan kepada Shen Yuan untuk pergi ke bar atau karaoke. Dan dengan mendengar hal ini, Shen Yuan mengatakan, pelatih Liu, apakah kau mau ikut? Meng Lu pun kini ragu dengan semuanya. Dia berkata dalam hatinya, tubuhku seperti ini murni hasil disiplin. Seumur hidup belum pernah begadang atau minum alkohol. Kemudian Shen Yuan mengatakan kepada si Meng Lu, sebaiknya kau tidak usah ikut. Tidur awal dan bangun pagi lebih sehat. Di dalam hatinya, Meng Lu kembali berkata, tapi kalau aku tak ikut, bisa-bisa Shen Yuan digoda perempuan lain. Semakin banyak yang rebut, maka semakin sedikit untuk mendapatkannya. Soalnya, kalau aku tak berada di sisi Shen Yuan, dengan gaya bos Wan itu, langkah selanjutnya pasti membuatnya mabuk, lalu mengirim Shen Yuan dan Susui ke hotel. Apalagi tadi, di jamuan sudah terlihat, Shen Yuan sedikit tertarik pada Sui itu. Di bawah pengaruh alkohol, Shen Yuan pasti tak bisa mengendalikan diri. Shen Yuan pasti akan berhubungan dekat. Shen Yuan pasti akan berhubungan dekat dengan gadis itu. Dan Meng Lu tidak akan boleh membiarkan ini terjadi. Kalau mereka sampai ke tahap itu, sosok dari Meng Lu tidak akan kebagian giliran lagi. Meng Lu yang sangat kesal kini langsung mengatakan jika dia memang harus ikut dan dia menyetujui semuanya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Par ke-14 berakhir sampai di sini.